proses pembentukan kata. Bagaimana jenis kata, bagaimana bentuk kata, dan bagaimana proses pembentukan kata, seperti afiksasi, reduplikasi, dan kompositium, dan hubungan morfologi dengan ilmu lainnya. Jenis kata itu terdiri dari, pertama, kata benda. Kata benda digunakan untuk merujuk pada orang, tempat, benda, atau konsep konkret atau abstrak. Contoh kata benda yaitu rumah dan anak. Yang kedua yaitu ada kata kerja. Kata kerja ini digunakan untuk menyatakan tindakan atau keadaan. Contoh kata kerja yaitu makan, berlari, berbicara, mengajar. Nah, yang ketiga yaitu ada kata sifat. Kata sifat ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau kualifikasi pada kata benda. Contoh kata sifat itu ada besar, cerah, ramah, berwarna, dan selain itu juga tentunya masih banyak lagi seperti kata hubung, kata seru, kata ganti, kata keterangan, dan lain-lain. Nah, untuk bentuk-bentuk kata itu seperti pertama kata dasar. Kata dasar ini adalah bentuk kata dasar yang tidak mengalami perubahan. Contohnya adalah rumah. Kata turunan itu ada yang kedua yaitu kata turunan. Ini adalah kata-kata yang berasal dari kata dasar dengan menambahkan awalan, akhiran, atau awalan dan akhiran dari rumah bisa membentuk perumahan dengan menambahkan awalan pe. Yang ketiga yaitu kata ulang. Ini adalah kata yang dibentuk dengan mengulang suku kata atau kata dasar. Misalnya dari tidur kita bisa membentuk tidur-tiduran. Yang keempat yaitu ada kata majemuk. Ini adalah kata yang terbentuk dengan menggabungkan dua atau lebih kata dasar. Contohnya, meja makan terbentuk dari meja dan makan. Yang kelima yaitu ada kata berimbuhan. Ini adalah kata yang mendapatkan akhiran atau awalan untuk mengubah maknanya. Contoh, bermain adalah kata yang mendapatkan awalan ber. Sebagai salah satu cabang linguistik, morfologi mencakup morf, alomorf, morfem. Morfem adalah unit terkecil kata, serta kata. Morfologi sinkronik adalah suatu analisis linear yang mempertanyakan apa yang merupakan komponen leksikal dan komponen sintaksis kata-kata, dan bagaimana caranya komponen-komponen tersebut menambahkan, mengurangi, atau mengatur kembali dirinya di dalam berbagai ragam konteks. Contoh morfologi sinkronik. 1. Morfem dasar baca, dasar baj. 2. Morfem afikasi, misalnya membaca, afikasi awalan me dan dasar baj. 3. Morfem infleksi, misalnya bacalah, infleksi untuk perintah dengan tambahan akhiran lah. 4. Morfem perubahan kata kerja menjadi nomina, misalnya pembaca, perubahan baca menjadi nomina dengan tambahan akhiran er. 5. Morfem perubahan nomina menjadi adjektif, misalnya bacaan, perubahan baca menjadi adjektif dengan tambahan akhiran an. Saya Adelina Maharani, saya akan menjelaskan tentang morfologi diakronik. Jadi, morfologi diakronik menelaah sejarah atau asal kata dan mempermasalahkan mengapa. Misalnya, pemakaian kata kini berbeda dengan pemakaian kata pada masa lalu. Contoh dari morfologi diakronik sendiri yaitu seperti pada kata kerja membaca. Nah, dari bentuk lama atau pra-Indonesianya kata membaca yaitu membacai. Bentuk pertengahan atau awal bahasa Indonesia dari membaca yaitu membaca, dan bentuk saat ini yaitu membaca. Hal tersebut adalah contoh perubahan morfologi kata-kata dalam bahasa Indonesia sepanjang sejarahnya. Perubahan ini mencakup pergeseran fonologis, perubahan dalam penggunaan afiks, dan perubahan ejaan yang terjadi dari masa ke masa. Di sini saya akan menjelaskan tentang infleksi. Infleksi adalah perubahan kata yang menghasilkan kata baru yang identitas leksikalnya tidak berbeda dengan kata dasarnya. Untuk contohnya, dalam bahasa Indonesia, misalnya kata tunggu dan menunggu. Keduanya memiliki bentuk yang berbeda, namun identitas leksikalnya sama, yaitu sama-sama kata verba. Untuk contoh dalam bahasa Inggris, misalnya book dan books. Book dan books memiliki keterangan yang berbeda, yang mana book
memiliki arti satu buku dan books lebih dari satu buku. Namun keduanya memiliki identitas leksikal yang sama, yaitu sama-sama kata nomina. Menurut Abdul Khair, derivasi merupakan kebalikan dari infleksi. Jika infleksi menghasilkan kata lain yang tidak berbeda identitas leksikalnya dengan kata dasarnya, maka pembentukan kata secara derivasi yaitu pembentukan kata yang menghasilkan kata baru yang identitas leksikalnya berbeda dengan kata dasarnya. Misalnya, contoh dalam bahasa Inggris, dari kata sing yang berarti menyanyi, terbentuk kata singer yang berarti penyanyi, di mana kata sing dan singer berbeda identitas leksikalnya. Selain maknanya yang berbeda, kelas katanya pun tidak sama. Sing berkelas verba, sedangkan singer berkelas nomina. Contoh lain dalam bahasa Indonesia, misalnya dari kata air yang berkelas nomina dibentuk kata mengairi yang berkelas verba, dan dari kata minum yang berkelas verba dibentuk sebuah kata minuman yang berkelas nomina.